Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, tanpa kita sadari seringkali kita menjadi angkuh dan sombong, seolah-olah kita sudah mengenal Tuhan. Dan seringkali Anda dan saya, kita semua, ketika ada pendatang baru yang mengingatkan kita merasa terganggu. Bahkan kita seringkali tidak menghargai. Sebagai orang beriman, mestinya senantiasa mengenali siapa yang menjadi utusan untuk menyapa kita. Disitulah kedalaman rohani kita sungguh benar teruji. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri. Seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang taat kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di awal pekan ini kita bersama diajak untuk merefleksikan persiaran hidup kita selama sepekan ini. Apakah kita sudah menghargai dan mendengarkan sesama kita yang menjadi utusan Allah untuk menyapa, mengingatkan, dan mengevaluasi kita agar senantiasa taat, setia kepada rancangan Allah. Di dalam kitab Hakim-Hakim kita mendengarkan bagaimana bangsa-bangsa pilihan tidak mendengarkan, bahkan mereka bertindak sesuka hati mereka. Tuhan membangkitkan hakim-hakim di antara mereka, tetapi para hakim pun tidak dihiraukannya karena merasa diri memiliki iman yang lebih, dan dengan suka-suka mereka menyembah Allah-Allah lain. Di sini kita diingatkan, seringkali kesombongan, keangkuhan, dan tidak mau dikoreksi membuat kita akan membawa hidup kita pada kehancuran. Kita diajak untuk berefleksi. Memang di dalam masa PPKM dan level kita sudah diturunkan, ada kecenderungan, ada keinginan untuk ingin lepas bebas dengan alasan kita ini memiliki hak untuk merdeka. Hak merdeka bukan berarti kita membahayakan keselamatan nyawa sesama kita. Boleh level kita turun, tetapi kesetiaan mengikuti prokes, kedisiplinan mengikuti prokes janganlah ikut menjadi turun, tetapi semakin dikuatkan, semakin ditegaskan, dan jangan lelah untuk mewartakan apa yang baik bagi sesama dan keselamatan bersama. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, kita mendengarkan seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, jika engkau ingin masuk, turutilah segala perintah Allah." Dan anak muda ini dengan pede, dengan tegas mengatakan, "Semuanya itu sudah kuturuti dan sudah kulakukan." Lalu Yesus berkata, "Perintah yang mana?" Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Dan anak muda itu kembali dengan tegas mengatakan, "Semuanya itu sudah kulakukan." Peristiwa ini mengajak kita untuk berefleksi. Kira-kira kita berdoa
pergi ke gereja, memuji Allah, itu karena terpaksa, atau karena adanya sebuah aturan, atau karena adanya ketulusan perbuatan yang tanpa pamrih. Seringkali kita pergi ke gereja, mengikuti pelayanan ini dan itu, membantu orang yang kesusahan. Seringkali kita membutuhkan ucapan terima kasih, ingin dipandang, ingin dipuji. Yesus mengingatkan kepada kita semua, semuanya itu banyak orang bisa melakukannya, menuruti perintah Allah. Yesus meminta lebih. Ketika Yesus meminta kepada pemuda itu, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta surgawi. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan ini, pemuda ini sangat sedih karena banyaklah hartanya. Seringkali ketika kita melakukan perbuatan, kita tidak tulus. Kita masih ada pamrih di dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu. Hari ini kita diajak untuk memiliki kedalaman rohani di dalam beriman. Beriman tidak melulu soal saya melakukan segala perintah Tuhan, tetapi bagaimana saya menghidupi, Anda menghidupi, kita semua menghidupi apa yang menjadi perintah Tuhan dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi berarti kita tidak menumpuk harta di mana sekitar kita memerlukan sebuah pertolongan padahal kita mampu memberikannya. Seringkali kita hanya menunjukkan sikap di mana kita taat, tetapi apakah kita sudah menghidupinya? Seringkali kita ingin menunjukkan bahwa kita mengenal Tuhan yang kita kenal, tetapi kita kurang menyelaminya saat Tuhan menyapa, hadir secara dekat melalui sesama kita, menyapa kita, mengingatkan kita, menegur kita. Hanya seringkali kesombongan membuat mata hati kita tertutup dan tidak mau mendengarkan sapaan Tuhan yang hadir melalui sesama kita. Mari kita tambahkan kedalaman rohani kita dengan terus semangat belajar, menghayati tugas dan tanggung jawab kita di dalam mengawali pekan ini. Mari kita jadikan hidup kita berkat dengan tekun dan setia di dalam ketulusan saat kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam persiaran hidup, kedalaman iman seseorang tidak diukur seberapa rajin orang itu berdoa, berteriak menyerukan suara Allah, dan juga berdoa, pergi ke gereja, mewartakan sabda Allah. Bukan itu ukurannya. Tetapi kedalaman iman seseorang dilihat dari seluruh kehidupannya, di dalam tindakan nyatanya. Apakah ia sudah menghidupi nilai-nilai keimanannya di dalam persiaran hidupnya? Mari kita hidupi semuanya itu karena kita adalah anak-anak terang. Tuhan memberkati. Amin.